Oke. Kemudian kita mulai. Nah, semua terakhir kita sampai di halaman berapa? Terakhir kita sampai di halaman berapa ya? Coba diambil buku cetak tiknya. Hah? Jauh banget kita sampai di sana. Ayo, terakhir kita sampai di mana nih? Nggak tahu. Ayo yuk. Hah? Nih, bagian B membuat organigram. Itu ada di halaman berapa? Oke, di halaman 80. Nah, yang hadir udah 17 ditambah 8, 14, 24, 25 orang. Oke, ada 25 orang yang hadir. Di sini kita akan bahas dulu tentang tugasnya. Oke, ini udah hari terakhir dan masih ada yang belum mengerti tentang tugasnya. Yang udah mengumpulkan ada 24 dan oke. Ada yang menggambar juga ya. Wow. Kita ambil coba satu ya. Berarti di sini dari kemarin sudah nanya nih, gimana? Sudah mengerti semua nggak tugasnya? Jawabannya sudah. Tapi oke. Benar sih. Memang saya sengaja bilang gitu, tapi ini yang seminta adalah seperti gini. Kelebihannya punya Ladista di gambarnya. Nah, permintaan saya dibuat seperti begini. Semua di sini punya marga? Ada marganya? Nah, kalau marga itu dari papa atau dari mama? Dari papa ya, benar ya. Nah, jadi di sini saya minta kamu buat dari papa kamu, siapa sih kakek neneknya nih? Tapi temannya digambar, wow, luar biasa. Nah, ini kakeknya, kemudian dibuat namanya. Kakek nenek punya anak, benar ya? Anaknya itu ada papa kamu dan ada adik atau abangnya, benar ya? Di sini siapa yang papanya anak pertama? Ada anak pertama? Anak kedua? Atau contohnya nih, nah Aurel nih angkat tangan. Nah, lihat, ini kakek neneknya si Ladista Tesa. Papanya itu adalah anak pertama. Baru di sininya si Kalista dan ini ada adiknya Carla Livi. Nah, yang seperti begini saya minta dari keluarga papa saja. Paham nggak? Oke, tapi tidak usah digambar. Semintanya lebih sederhananya saja. Nah, dibuat namanya. Kenapa saya minta seperti gini? Supaya kamu tahu strukturnya. Siapa sih yang paling atas? Kenapa? Iya, kayak gitu. Nah, mirip seperti gini. Kalau punya kamu itu kan dua keluarga ya, kakek nenek sama kakek nenek kamu buatkan. Nah, yang seminta hanya satu aja nih, dari keluarga papa aja, kakek neneknya. Oke, kemudian anak kakek nenek ini ada papa kamu, kemudian ada saudaranya. Nah, papa kamu ini punya anak, yaitu kamu dan saudaranya punya anak lagi. Seperti begini. Ada yang mau ditanya sama saya? Atau gimana? Ini masih ada yang banyak salah ya. Saya lihat nih masih banyak yang salah. Saya tunggu hari ini nih. Saya tunggu hari ini. Untuk tugasnya dibuat seperti begini. Tapi tidak usah digambar. Paham ya? Ini udah dapat nilai sempurna nih untuk tugasnya kalau dibuat seperti gini nih. Oke?
Ada yang mau ditanya sama Sir? Sir, Ya. itu aku gambar, awalnya tujuannya cuma mau tulis nama. Tapi ayahku maksain gambar juga. Jadinya gambarnya cari kan. Gambarnya yang laki-laki semuanya sama. Kecuali adikku. Adik Nggak paling apa-apa, tidak kecil. apa-apa. Ini seperbesar ya izin saya. Oke, nah kalau punya Jocelyn Morris, ini sama kayak punya temannya ya, dan kebanyakan seperti begini. Ini salah. Kenapa salah? Saya minta tadi dari keluarga papa doang. Jadi kamu buat nih ya, ini kan kakek nenek ya. Nah kakek nenek kan punya anak, anaknya contohnya 3 nih. Papa kamu 1, siapa nih saudara papa kamu? Kemudian ini adalah kamunya. Nah ini nggak usah dari keluarga mama, tidak perlu. Hanya dari papa saja. Papaku bilang gitu. Sama orang tua mama punya. Saudara papa juga banyak. Tapi bukunya pasti bisa 2 halaman. Oke. Dan rata-rata dibuat seperti gini semua. Kalau misalnya saya tidak tahu nama kakek nenek saya, jadi saya gak taruh namanya itu gak apa-apa kan? Oke. Nah, kalau untuk tidak tahu nama kakek nenek kan bisa tanya sama orang tua. Masa papa kamu nggak tahu siapa nama mama papanya? Benar nggak? Siapa di sini yang nggak tahu nama papa mamanya? Tahu semua ya? Nah, jadi kalau misalnya kakek nenek kamu nggak tahu siapa namanya, ditanya dong sama orang tuanya. Nah, jadi contohnya yang kamu buat itu adalah, sorry ya, saya bukan mau menghapus, yang saya minta itu dibuat satu keluarga saja. Nah, ini kakek nenek kamu sudah benar. Anak kakek nenek kan ada 3 nih, benar ya? Ada 3 contohnya, ya kamu buat di sini siapa lagi nih? Nah, anaknya ada siapa gitu nih, dibagi lagi. Kemudian di sini ada lagi nih anaknya ketiga nih, ada 3 anak kakek nenek kamu. Papa kamu anak kedua. Nah ini baru ada kamu. Pokoknya yang saya minta ini persis sama yang seperti dibuat sama Ladista Desa. Begini saja. Nih, kenapa saya minta begini? Supaya kamu tahu struktur keluarga. Nah Sir, susunan keluarga kamu ya. jadi kayak mana kalau keluarga papaku itu ada 9. Ada 9. Nah yang Ada saya bilang kemarin. 2 Oke, contoh. keluarga, jadi ada 9 anak, jadi Kakek neneknya 7 anak. kakek nenek 9 anak gitu. Nah, kamu buat minimal 2 saja. Oke, dibuat 2 saja. Oke, dibuat 2 saja anaknya. Kamu pilih sendiri. Siapa anak kakek nenek kamu? Nah, kemudian kamu buat di sini. Tidak usah dibuat banyak-banyak. Yang penting kamu harus tahu, harus digambar. Tidak, saya nggak minta digambar. Oke. Nah, ini sebenarnya hampir benar, tapi yang saya minta adalah seperti begini. Hanya dibuat kotak, diberikan namanya saja. Nih. Kemudian anak kakek nenek kan ada 2 nih. Nih. Untuk tugasnya ada yang mau ditanya lagi? Sudah paham semua atau belum? Bisa, kalau punya aku bisa, Kristabel. Bentar, saya cek. Kita cek sama-sama ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah benar ya. Ya, kalau kamu lihat nih punya temannya, ini juga sudah benar. Tetapi masa nggak ditahu siapa nama uncle-nya? Nah, Krisabel sudah benar. Ini saya mau tanya dulu nih, hampir benar sebenarnya. Papa kamu kan punya istri, benar ya? Nah, kamu buat dong siapa nama istrinya. Uncle kamu nggak punya anak. Nah, ini uncle-nya dibuat anaknya siapa gitu. Oke, tidak usah dibuat sampai 4 uncle-nya. Dibuat saja 2 saja. Nih. Ini hampir benar, tapi belum dapat nilai sempurna. Pahami ya maksud saya? Harus dibuat namanya, kemudian jelasin siapa aja anak-anaknya. Oke, buat yang lain,
Contohnya pokoknya nanti ini sebuah deh punyanya Kristabel. Sorry, Larissa Tessa. Tugas saya bisa Cedric. Kita lihat ya. Oke, punya si Cedric dari sini sudah nampak ini belum tepat. Belum benar nih. Nah, kalau punya Cedric, nih, dari dua keluarga nih, pihak ibu, pihak ayah, contohnya ibu namanya ini. Yang seminta hanya ayah saja. Nah, jadi kamu jelasin ini. Ini aja ya. Ayah, nama pamannya Husin, nama anaknya paman Husin ini siapa? Nih. Kemudian ayah kamu, istrinya siapa? Punya anak, namanya itu adalah Cedric sama Carlisa, paman Hendy. Oke. Belum tepat juga nih. Tapi ini sudah hampir benar ya, sudah hampir benar semuanya, tapi masih belum seperti yang seminta. Oke, Aurel, terakhir punya Aurel ya. Oke, nah malahan ayah, paman, bibi. Ini gimana maksudnya nih, Aurel? Ini kakek nenek kamu. Lihat ya, ini kakek neneknya punya anak 4. Ayah kamu, paman, bibi. Nah, ini ada nambahnya. Terus ini di bawahnya kenapa nih? Oh, paham, saya paham. Oke, yang seperti begini seminta. Oke, lihat, ini tugasnya yang seminta sebenarnya. Kakek nenek punya anak 4. Nah, ayah kamu menikah sama ibu kamu dan punya anak 3. Nah, yang seperti begini seminta. Punya Aurel benar. Simple seperti begini saja. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain sama saya? Untuk tugasnya, kakek nenek anaknya ada 4, terus ayahnya menikah, pamannya menikah, bibinya satu lagi belum menikah, nih bibinya menikah sama pamannya lagi. Punya Sir, anak. Ya. Sir, kalau udah dibuat, udah dikirim nggak usah buat lagi kan, Sir? Oke. Nah, kalau misalnya sudah dibuat, kemudian sudah dikirim, apakah perlu dikumpul lagi? Jawabannya terserah kamu. Tapi kalau sekasih nilainya tidak maksimal, jangan salahin Sir. Paham ya? Karena kan yang kamu buat masih belum benar. Oke, nah tapi ini semuanya udah benar deh. Kalau kamu mau ganti juga silakan, kalau tidak juga tidak ada masalah. Tapi yang seminta adalah contohnya dari temannya 2 ini. Punya Aurel atau punya si Ladista. Saya boleh pilih bagian mama atau papa? Boleh. Kamu mau punya mama yang punya keluarga mama boleh, papa juga boleh. Tapi seminta dari satu keluarga saja. Tujuan saya bilang ini supaya kamu memahaminya. Oke? Nah, di sini kita buat deh waktu kita sudah habis 17 menit untuk begitu. Oke? Nah, kita akan bakalan praktikum. Jadi saya nanti mau kumpul ulang. Kalau kamu mau dapat nilai lebih bagus lagi, dikumpul ulang saja. Kalau tidak mau, ya tidak usah. Paham ya? Nah, saya nggak ada maksa harus digambar. Nah, sekarang semuanya yang online di sini ada 26 tambah 8. Berarti 34. Kita akan belajar bagaimana membuat organigram. Nah, ada di sini yang dari offline sudah buat semua tugasnya? Atau ada yang belum? Kamu belum? Pandi? Oke. Nah, tugasnya hari ini terakhir. Kita coba akan buat bagaimana organigram. Kita buat di sini organigram. Kelas saja dulu deh, kelas 6B. Oke. Nah, yang pertama-tama, ayo coba semuanya dibuka bukunya halaman 81. Oke, halaman 81. Sudah? Nah, coba diketik yuk sama seperti yang sebuah ini yuk, organigram kelas 6B.
mengetik biasain pakai dua tangan gini. Oke, mengetik pakai dua tangan. Nah, kiri kanan dipakai. Buat di sini, oh tadi ada 28 orang yang hadir, sekarang 26. Iya, makanya tadi saya bilang tugasnya itu kurang lebih dibuat sama seperti di halaman 80. Tidak perlu digambar. Iya, benar. Nah, jadi di sini kamu buat nih. Jadi contohnya nih, sebut ya, di sini kakek. Oke, biar saya jelasin deh. Kakek kan punya istri ya, kakek itu punya istri yaitu nenek. Nah, nama kakek kamu siapa nih? Contohnya nama kakek kamu adalah ABC. Nah, nenek kamu itu namanya adalah, kita buat ya, ini DFE. Nah, kakek kamu punya anak 3, A, B, C. Nih, oke. Nah, ayah kamu itu adalah anak pertama. Papa kamu anak pertama. Terus istrinya siapa nih? Istrinya adalah si B. Contoh, ini adalah ayah kamu. Ini adalah ibu kamu. Oke, ini sebut gini aja biar lebih gampang. Nah, ini adalah paman. Sini ada bibi. Kemudian anak ketiga bibi sama paman. Oke, saya kecilin deh biar semuanya paham ya. Kita buat belajar pelan-pelan nih. Ini anaknya ada 3. Anaknya ada 3 yaitu A, B, C. Nah, anak paman bibi kamu ada 1 yaitu si D. Anak ketiga bibi paman kamu ada 4. A, B, C, D. Nah, seperti begini saja seminta. Nah, paham nggak? Ini kakek kamu punya nama ABC. Nih, ini anaknya ada 3. Tulis dong namanya di bawah siapa gitu. Paham? Atau ada yang mau ditanyain sama saya lagi? Hanya simpel seperti gini ya. Oke. Bentar ya. Organigram kelas 6B. Ya. Papa ada mama. Iya, seperti gitu. Oke? Gampang ya? Nah, tapi dibuat nama-namanya nanti ya. Oke. Nah, organigram kelas 6B kok kakek nenek? Oke, nah ini contoh untuk tugasnya yang seperti saya bilang ya. Untuk tugasnya saya harap semua sudah mengerti, hanya simpel begini saja. Kamu buat rapi. Oke, kamu buat rapi di sini. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Kita akan buat yang namanya organigram kelas. Nah, tampilannya sudah seperti gini semua. Udah ya, kita ikutin nih. Pertama kali yang kamu buat itu adalah klik insert. Klik insert. Insert itu semua tahu di mana? Ini insert ya, di samping home. Ya, yang pakai laptop dari yang online coba dipraktikumkan. Insert. Insert kemudian Sapes, cari Sapes atau save. Tulisannya adalah Sapes yang ini. Ya. Katanya apa tuh? Coba dilihat nih halaman 81 nomor 3-nya. Buat kotak dari insert shape, kemudian basic shape. Yang mana itu basic shape? Kemudian rectangle. Nah, rectangle itu adalah yang ini. Kelihatan semua ke depan? Rectangle nih. Sudah? Klik. Setelah diklik, kamu buat seperti begini. Sudah? Nah, warnanya warna biru. Benar atau salah? Benar ya. Nah, kalau dibuat warna biru begini, kamu pilih dari sini. Yang ini. Kelihatan? Kamu pilih yang ini.
Yang ini. Oke, awalnya kan gini ya, benar ya? Oke, perhatikan semua sama-sama. Ini warnanya warna biru seperti gini. Udah semua gini? Udah ya. Kemudian klik save format. Sudah semua? Save format. Oke, atau di situ apa bacanya tuh? Oke, format juga boleh, sama aja. Kemudian ini. Tampilannya pasti sama nih. Klik more. Sudah. Kemudian pilih yang hitam ini. Nah, bentuknya menjadi seperti gini, benar? Benar nggak? Atau ada yang belum biar sejalan? Sudah? Oke, kalau sudah katanya selanjutnya klik kanan di kotaknya, kemudian add text. Add text yang ini. Udah, kamu klik. Oke, nah di sini langsung kamu buat saja nih contohnya wali kelas. Nah, bisa semua? Siapa nih nama wali kelasnya? Kamu buat sendiri. Klik kanan kemudian add text. Klik kanan di kotaknya. Kemudian ya, klik kanan di kotaknya kemudian enter. Enter. Iya, tulis siapa nama wali kelasnya. Iya. Kemudian enter. Enterin dong. Enter. Iya. Buat siapa nama wali kelasnya? Kok ditanya sama Asa? Iya. Diklik di wali kelas, enter. Iya. No, udah dibuat kayak gitu, udah dibuat Seroy. Siapa nama wali kelasnya? Masa lupa sih? Oke, nah kotaknya dibuat seperti yang sebuat, nggak usah besar banget nih, kecil saja, tapi muat semua seperti se. Contohnya kamu buat di sini adalah Seroy ya, ini ya, benar nggak? Nah, setelah dibuat seperti begini, kamu ambil lagi save. Oke, kamu klik insert, save lagi, kemudian pilih garisnya ini. Insert, sampai pilih line. Nih, pilih line. Dah. Kamu buat di tengahnya seperti begini. Gampang bukan? Nah, gini. Udah enggak? Nah, biar dibuat lebih rapi lagi. Ya, sejalan lagi nih. Tidak masalah ya, ini gelombang keberapa yang masuk? Gelombang 1. Nanti gelombang 2 bakalan kita belajar ulang lagi. Gelombang kedua kita akan belajar tentang, ya benar, keluarga. Bisa semua? Nah, garisnya itu dibuat warna hitam dong. Masa tengahnya biru, tabelnya oke. Yang ini buat biru nih, pilih yang hitam. Pilih yang hitam. Klik garisnya. Iya, klik format, pilih yang hitam. Oke, yang hitam aja. Sudah semua? Oke, nah. Belum dong, kan masih belum selesai. Oke, yang saya mau bilang di sini. Coba yang dari yang offline perhatikan sah. Oke, kalau kamu perhatikan, universal sebuah di tengah. Ada yang buat di samping nggak? Hah? Itu di samping rupanya. Tabelnya ini buat di tengah. Kenapa semua rata-rata sebuah dia di samping seperti itu? Buatnya di samping. Oke? Benar ya, udah di tengah. Gimana untuk yang online? Paham nggak? Paham nggak nih? Masa yang udah hadir di sini ada 26. Diam-diam baik nih. Gampang banget loh pelajarannya. Ayo. Makanya masuk dong ketika pembelajaran. Sekarang kan udah boleh ya. Nih, oke? Udah semua seperti gini? Nah, kalau sudah seperti gini, kita ambil lagi insert, save, tanda panah ke bawah nih. Insert save line row.
line around, row. Nah, jadi bentuknya seperti gini, tanda panah. Nih, pilih lagi warna hitam. Nih. Save, insert, save. Kemudian yang ketiga ini. Kelihatan? Gimana? Nih. Kelihatan ya? Kelihatan semua? Line row. Bisa? Nah, kemudian iya, dibuat tanda panahnya ke bawah. Seperti begini. Lurus dong, masa tanda panahnya dibuat mereng-mereng atau comeng-comeng. Oke, sudah? Wis. Kalau sudah dibuat seperti gini, lakukan berulang kali. Berulang kali maksudnya gimana, Sa? Sama juga. Dibuat kotaknya kembali. Nih, lakukan hal yang sama. Tapi dibuat lebih kecil lagi. Tarik. Nih, pilih warna hitam. Nih. Di klik kanan, kemudian pilih add text. Nah, di sini kamu buat ketua kelas. Di kelas 6B ada nggak ketua kelas? Ada? Nggak ada. Oke, katanya Justin, Oke, kita buat Justin. Nih. Nah, kalau tidak nampak ya tinggal diturunin gini. Nih. Kemudian tarik lagi garisnya, buat lagi garisnya seperti begini. Ya, tetap sama pakai rectangle. Nah, begini saja. Ya udah, lakuin terus-menerus seperti begitu. Nah, gampang atau sulit? Biasa aja. Oke, berarti gampang ya. Nah, ada yang bisa jelasin bagaimana setelah ketua kelas itu gimana cara buat tanda panahnya mereng-mereng? Coba dilihat nih di bawah ketua kelas. Perhatikan di halaman 80. Di halaman 80. Di bawah ketua kelas ada siapa? Ada sekretaris sama benda arah. Nah, tanda panahnya gimana tuh kalau kamu perhatikan? Miring-miring nggak tanda panahnya? Gimana cara buatnya? Ada yang tahu? Tanda panahnya dibuat seperti gitu. Bagaimana caranya? Ayo, apakah tanda panahnya bisa kita buat bengkok-bengkok? Oke, benar. Ya, ini gimana? Si bengkok. Nih. Gerakin. Diklik, iya. No, coba lagi. Ya, tanda panahnya lagi. Ya. Tahan, klik, tahan. Geser. Ya, gimana cara buatnya lurus nih? Masa nggak bisa? Gimana? Nggak bisa loh. Nanti pendek-pendekin aja, kecilin. Area. Tadi udah lurus. Oke, kita ulang ya, bentar ya. Iya. Ini lurus. Oke. Bisa? Kalau nggak bisa lurus, dihapus dulu. Di-delete aja dulu. Buat lagi insert. Save. Ini, pantas nggak bisa. Lainnya pilihan ini. Iya. Tariknya jangan di situ, buat di bawahnya dulu. Iya, tarik. Bawah. Oke, lepas. Udah lurus belum? Udah, tarik ke atas. Oke. Diganti warnanya jadi warna hitam. Dari sini. Oke. Dibuat lagi hal yang sama.
Oke. Udah? Nah, terus gimana caranya supaya buat tanda panahnya ada miring-miring seperti di buku cetak? Ada yang paham gimana caranya? Dibuat miring, gimana caranya buat miring? Oke, hampir benar, tapi belum benar. Hah? Gimana? Gimana? Jadi mau dibuat di mana? Nih. Oke. Ayo, saya tunggu nih. Dari 8 orang masih ada yang belum membuat tanda panahnya. Punya temannya? Ayo, mana kamu buatnya nih? Ini, kamu lihat nih tanda panahnya nih. Oh, ini manual. Manual. Hampir benar, tapi salah. Gimana nih cara buat seperti yang gini nih? Ayo dari yang online nih. Ada semua saya lihat memperhatikan ya. Nah, ini saya open kamera. Gimana caranya membuat menjadi seperti gini tanda panahnya? Ya, ada yang bisa? Ayo, gimana caranya nih? Punya temannya nih lagi berusaha membuat nih. Kalau mau mereng kayak gini. Ayo, gimana? Yang bisa saya kasih tambah nilai. Ayo. Ada yang paham gak nih? Oke, kalau tidak paham, ikutin cara saya. Mudah banget. Saya jelasin caranya seperti begini. Tampilannya sudah gini semua? Udah? Ada yang belum? Nah, pertama kali kamu buat lagi, tarik aja garis panjang di bawah ini. Seperti gini. Mereng-mereng ya tanda panahnya ya. Oke, udah. Nah, ini kan dibuat panjang. Nih, kamu. Oke, nah contoh. Kemudian, nah ini setelah dibuat panjang seperti gini, yang ini kita buat warna hitam. Oke, udah dibuat seperti gini semua, warna hitam? Udah, panjang ke bawah seperti gini udah? Atau belum? Jadi buat panjang, oke. Kalau sudah, setelah itu kamu ambil insert, shape, pilih yang ini, line. Insert, shape, pilih line. Nah, oke, udah? Line. Udah? Yowis, kalau begitu tinggal ditarik lurus begini saja. Udah semua? Nih, tarik lurus begini. Mereng-mereng. Oke, nah, saya kasih cara bagaimana supaya tidak mereng. Kalau mau buat lurusnya ini, jangan langsung di bagian sini. Buat di luarnya dahulu. Maksudnya, kalau mau buat tanda panah, buat sembarang tempat dulu. Nih. Kemudian tekan shape. Oke, kemudian tarik. Nah, gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa mereng-mereng. Nah, setelah dibuat begini udah semua? Udah atau belum? Yang lain gimana? Udah semua? Nah, ya udah kalau itu tinggal tambahin lagi dong. Ya kamu tinggal tambahin tanda panahnya lagi di situ. Seperti begini. Nah, gampang bukan? Nih. Jadi seperti begini. Ya sudah, nanti tinggal kamu buat lagi kotak-kotaknya. Habis ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Sesuai nggak dengan yang di buku cetak? Oke, gimana buat yang online?
Oke, ini waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kita sampai di sini dulu. Oke, nggak terasa ya waktu kita ya. Udah sampai di 8.40. Yuk diaktifin dulu kameranya, semua absensi dulu yuk. Ada yang pakai laptop ya, tapi ada yang mempraktekinnya nggak nih? Oke, ini udah lewat 40, kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.